Saya boleh bicara nggak di sini? Boleh. Nah, kita masuk dulu, Pak. Nggak usah seperti itu, Pak. Ya kan tadi saya bilang, saya ibu ini korban, jangan dibuka-buka gitu. Seorang lawyer, beliau itu menyampaikan ke sini keluhannya, juga dibalas oleh pusat, Pak. Sudah, kalau yang disampaikan sudah. Balasannya gimana? Balasannya ini saya coba balasannya anu. Sertifikatnya ada ya? Balasannya ada. Jadi itu berkaitan dengan social engineering. Oh, Jawabannya seperti itu. gitu. Saya cuma bilang kalau social engineering itu jadi masalah, berarti sistem keamanan di sini bagaimana untuk nasabah, kan gitu, Pak. Karena harus berhubungan dengan itu. Kalau kita bicara social engineering, mereka tidak pada tahu, Pak. Kan gitu. Ini fokus berarti kalau itu ya bank untuk menjaga keamanan nasabah, ya tanggung jawab bank. Nasabah ya hanya nabung, aku tak titipkan di sini supaya nyaman, kan gitu toh, Pak. Nah, sekarang berkaitan ya mohon karang nabungin ning kene wong aku ora ngerti. Nek jenengan masang juk sosialisasi ke lapangan berkaitan dengan masyarakat terkait dengan social engineering seperti itu monggo. Kan enggak ada tuh, Pak. Saya tak foto tadi di depan-depan, enggak ada, Pak. Artinya apa? Artinya ya Mbak Dewi, Bu Dewi kan sama Mas Heri minta supaya ini kan dikondurke saja diisi tabungan nih, kan gitu. Karena dia tidak merasa mentransferkan atau apapun. Berarti kan ada jawabannya kan social engineering, Pak. Artinya ada kejahatan cyber lah. Nah, masa tahu gitu loh, Pak. Nah, itu masalahnya gitu loh, Pak. Berarti sudah tahu ya? Sudah dijawab. Ketika ada masyarakat menabung atau ada masyarakat yang membutuhkan meminjam atau seperti apa, apakah oleh analisis kredit sini atau oleh pimpinan cabang sini disosialisasikan terkait dengan apa yang tadi menimpa Mas Heri contoh itu, terkait dengan apa social engineering dan sebagainya sampai ke arah sana sebagainya. Setahu saya ketika ada perjanjian kredit yang dijelaskan ya hubungan hukum terkait dengan perjanjian kredit itu saja toh, Pak. Tidak menjelaskan tentang resiko seperti itu. Setahu saya loh, Pak. Nah, ketika ada tahu resiko seperti ini, apakah perlu yuk akhirnya kita menunggu sistem yang dari sini, ini kita menunggu yang tidak ada, belum tentu ada kepastian. Nanti tahu-tahu jawabannya, wong pusat aja udah memberi jawaban loh, Pak. Iya toh? Mas Hari sudah memberikan data ke pusat. Kemarin sudah ke sini, Pak. Jawabannya seperti itu. Itu pusat loh, Pak. Nah, sekarang kewenangan Kanwil apa, Pak? Kalau pusat aja seperti itu. Itu loh, Pak. Nah, kedua, kalau seperti ini, Pak. Kalau saya mau tanya, Pak, kalau ada yang bisa membobol sistem bank, itu menjadi tanggung jawab siapa, Pak? Apakah nasabah atau bank? Ya. Jadi semuanya kami itu, Pak, jujur aja, Pak, yang tahu persis, yang punya kewenangan persis, Pak. Enggak, ini nanya saja, Pak. Kalau ada kejadian bahwa bisa kata cyber model gitu ya, terus bisa yang disampaikan bahwa ini masalahnya karena social engineering, berkaitan dengan kejahatan itulah ya. Artinya apakah kalau ada seperti ini, peristiwa hukum seperti ini, apakah itu menjadi tanggung jawab bank atau nasabah, Pak? Itu aja. Jadi masyarakat mengerti, Pak, posisinya. Gitu loh. Kalau ada seperti ini nanti hilang lagi, masyarakat nggak tahu, nggak bisa komplain dan sebagainya. Tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Padahal saya jamin nabung di sini aman, saya jamin nabung di sini aman. Sosialisasi ke lapangan kan seperti itu biasanya tuh, Pak. Nah, banyak sosialisasi dari perbankan yang seperti ini masyarakat itu merasa kepastian hukumnya itu bisa dipenuhi gitu loh, Pak. Artinya ini kan belum tentu atau engko ke Kanwil ini aja pusat jawabannya seperti ini. Nah, maksud saya ada kesalahan sistem ada sistem yang bisa ditembus oleh cyber model gitu. Itu menjadi pertanggungjawaban bank atau nasabah gitu loh. Nah, itulah. Jadi gini, Bapak, Ya. untuk menjawab itu bukan kewenangan kami, Pak. Bukan kewenangan sini. Iya, bukan kami berdua tuh nggak ada kewenangan. Aku nggak ini Bapak lah. Saya kan tadi bilang saya main ketemu pimpinan cabang. Kebetulan yang menghadapi kan Bapak, gitu. Nah, jadi saya juga nggak menyuruh Bapak untuk apa tidak. Saya justru yang punya kewenangan yang ini siapa yang seperti ini kan tadi gitu, Bapak. Artinya saya berhadapan dengan Bapak, Bapak kan menjelaskan ini toh.
Nah, kalau menjelaskan ini kan nasabah kan pengen kepastian hukum tuh, Pak. Untuk seperti apa besoknya kan gitu. Nah, memang hanya dipastikan besok kirimkan syarat tapi tidak ada kepastian. Makanya kita nanya, kalau ada database perbankan bisa dibobol oleh sistem cyber, itu menjadi kesalahan siapa gitu loh, Pak. Itu yang bisa menjawab nanti ada yang punya kewenangan, Bapak. Nanti kami koordinasi dulu dengan kantor wilayah. Itu, Pak. Jadi Bapak tetap tidak bisa menjawab itu ya? Karena kita tidak punya kewenangan. Tidak punya kewenangan. Yang kewenangan kalau di pimpinan cabang ini yang punya kewenangan jawab itu siapa, Pak? Nanti kita koordinasi sama Kanwil dulu, Pak. Enggak, kalau di cabang ini yang berhak, yang punya kewenangan untuk bisa memastikan bahwa ini kan ini loh, Pak. Kan kita ada SOP ini ya, Pak. Standar Operation Prosedur sini. Apabila ada masalah seperti ini, ininya seperti ini, endingnya kan gitu, Pak. Ini tetap rujukannya tadi pusat. Bapak bilang ke sini nanti tak sampaikan ke pusat. Mas Heri menyampaikan jawabannya, ternyata oh sudah dijawab toh. Nanti juga ke Kanwil, nanti Kanwil jawabannya seperti ini. Nah, pertanggungjawaban cabang itu bagaimana gitu loh maksud saya. Jadi kami itu hanya bisa menerima komplain, Pak. Satu menerima komplain dan segera mungkin kita meneruskan ke kantor pusat. Ya kan? Nanti kantor pusat yang punya kewenangan untuk meneliti komplain tersebut, Pak. Ya kan? Apakah ini bisa dikembalikan ke nasabah ataukah ini memang kesalahan dari nasabah. Kalau seperti tadi Bapak sampaikan, ini saya minta ini tanggung jawab bank atau bukan kan gitu. Itu adalah ada petugas pejabat yang berwenang untuk menjawab itu. Nah, kalau bank tidak bisa menjelaskan ke masyarakat, nanti keamanan menabung di BRI itu bagaimana, Pak? Nah, itu monggo Bu Dewi silakan. Kira-kira gimana monggo. Kalau kami hanya melayani ya Bu ya. Ya, saya jawabannya sama dengan Mbak Diana. Ya. Ya memang menabung di bank itu kalau normal saja sebenarnya aman. Kan ini kan ini ada jawabannya loh, Bu. Jawabannya itu berkaitan dengan istilah social engineering. Itu jawaban dari sini sendiri. Saya hanya menjabarkan terkait dengan social engineering. Ibaratnya ini cyber dan sebagainya. Sistem yang nasabah itu tidak tahu. Ketika nasabah tidak tahu adanya sistem-sistem yang seperti itu, apakah menjadi tanggung jawab mereka? Makanya tadi sudah saya Mbak Triana, kita menerima dulu, ini saya terima dulu. Tadi kan yang SMS yang tadi di screenshot, itu kan mau saya teruskan ke kantor wilayah. Sebenarnya kan gini Bu, menurut saya gini, ini tahu benar atau tidak, yang pernah saya belajar. Umpama begini, ini kan terkait dengan social engineering, ini kan terkait sistem-sistem peretas dan sebagainya, itu cyber itu sebagainya, itu yang diambil itu database dulu, Bu. Iya kan enggak? Data perbankan dulu, dia bisa menembus sistem perbankan. Mana mungkin kalau tidak tahu data perbankan kok bisa ngambil dari Mas Heri. Kan yang diambil data itu. Kan akhirnya bisa ngambil uang itu kan gitu toh. Nah, kan ketika itu data bank aja bisa diambil gitu loh. Ini berarti apakah masih dikatakan salahin nasabah itu loh. Sebelum masalah dari klien kami ini klien kami ini masalah kedua lah. Tapi masalah pertama bahwa sistem bank ini masih bisa ditembus gitu loh. Nah, itu kenapa akhirnya data Pak Sari kok bisa ke sana? Ini tanggung jawab sini seharusnya kan gitu. Ini saya nabung di sini, dataku neng sini kan itu. Monggo tak saya percayakan di sini, di sini aman kan gitu. Nah, Pak Sari punya hubungan hukum dengan yang lain, katakan dia ada transaksi seperti itu yang jelas-jelas dia tidak tahu kalau itu menyangkut pautan dengan bankan gitu. Nah, tapi tahu-tahu transaksi sama sana di bank kok hilang. Nah, di situ loh. Mereka kan pada tidak tahu, Bu. Kalau tabungannya itu nomor HP-nya yang didapatkan datanya Bapak. Oh, memang datanya Pak Heri. Nomor HP-nya aja. Nomor HP-nya. Jadi brimonya itu ke Pak Heri yang HP-nya Pak Heri, nomornya Pak Heri. Ya, nomor HP-nya. Tapi gini, kemarin saya juga nanganin di Bank Jateng tuh. Mungkin kemarin kita juga Bapak tahu sendiri, saya di sana sama Pak Isel. Akhirnya dengan kebijakan yang ada luwes Pak, gitu loh. Luwes bahwa nasabah itu sangat diperhitungkan, itu loh Pak. Nasabah itu ya mereka yang menabung yang membuat keuntungan di sini gitu Pak. Nah, sekarang dengan masalah seperti ini, kok ada keluhan nasabah seakan-akan itu kesalahan nasabah, itu kesalahan nasabah. Loh, gimana gitu loh. Nah,
Makanya karena saya sudah ada surat tembusannya dari pusat ya Pak Heri ya, seperti itu Pak, gitu loh. Saya nggak marah karena jenengan tidak loh ini. Nah, beda loh, beda konteks loh, beda konteks loh. Ini keluhan ini tak sampaikan ke jenengan itu ta. Saya enggak marahnya tidak. Tapi kalau kita bicara perbankan, ya toh, setahu saya yang saya pahami bahwa bank itu punya database. Database bank itu ribuan. Untuk menjaga sebuah database ribuan itu dengan sistem bagaimana? Nah, supaya mereka tidak mendos. Makanya ada enkripsi berkaitan dengan itu, Pak. Hanya per 5 tahun atau berapa laporan ke OJK bahwa saya pakai sistem ini supaya nggak bisa ditembus kan gitu. Nah, sistem apa yang dipakai di bank ini supaya tidak bisa ditembus gitu loh, Pak. Kan kita perlu tahu ini kan gitu. Nah, nantinya terjadi gitu loh. Nah, seperti apa kan gitu, Pak. Nah, makanya menurut saya kita kan nggak nuntut muluk-muluk, apa yang ada ya dikembalikan karena maunya nabungin. Tadinya nabung nih di sini, ya dikembalikan lagi. Juga bank kan ada keuntungan banyak tuh. Loh, buat apa susah-susah gitu loh. Memang mereka sudah hilang dan bukan atas kemauan mereka hilang itu loh, Pak. Kan gitu. Ibu tadi sudah dikasih kronologi perjalanan uang itu hilang. Ternyata mekanismenya seperti itu. Pak Hari ada mau kiriman dari itu Pak tadi disampaikan dari JNT suruh buka ini karena beliau kan sering bikin apa curiga gitu. Tahu-tahu kok bisa hilang. Nah, hubungan JNT dengan di sini itu apa gitu loh. Kok bisa nembus di sini? Nah, gitu loh, Pak. Nah, ya mohon ini saya tidak ini loh, Pak. Saya dikatakan saya nanti marah tidak, tetapi saya hanya ingin bahwa apa yang ada di masyarakat ketika masyarakat kena masalah seperti ini, ya layanilah dengan baik. Jangan umpama seakan-akan kayak jawaban itu ketika itu kesalahan dari nasabah harus bisa membuktikan kesalahan itu tenan gitu loh. Kesalahan neng ndi kan gitu. Wong saya hubungan sama CNT, kok uang saya di sini hilang. Saya jalan sama Om Jono umpama, teman saya wartawan umpama. Saya nabung di Ibu umpama ya, Uni umpama. Loh, saya ada hubungan tapi tahu-tahu Ibu mengatakan hilang. Itu logika hukum di mana? Bagi orang-orang yang tidak tahu masalah dengan cyber kan gitu. Nah, makanya ketika ini berurusan dengan cyber, berurusan dengan social engineering, itu kan berarti urusan bank dengan yang ahlinya tuh. Ya terkait kenyamanan ya kenyamanan saja kan gitu tak mesin itu Pak kan gitu. Jadi ya mohon untuk dipenggali, mohon untuk dipertimbangkan. Artinya ya kami minta untuk uang yang sejumlah itu yang itu ya dikembalikan lagi ke posisinya gitu Pak. Itu permintaan dari itu Pak Heri Bu Dewi ya. Nah, seperti itu gitu. Ya, Ya. boleh saya bicara? Monggo. Oke. Baik Pak. Jadi gini Pak Heri, Bu Dewi sama Pak Makmun ya. Jadi ini kami itu menerima tanggapan dari hasil komplain Bapak. Intinya kan gitu ya Pak Heri ya. Nah, jadi kami nanti mohon diinstruksikan aja kirim ke kami Pak Heri nggih, biar nanti kami teruskan ke kantor wilayah. Kenapa? Karena memang kewenangannya bukan ke kami Pak untuk menentukan seperti yang harapannya adalah uang dikembalikan. Itu adalah kewenangannya daripada kantor pusat gitu ya. Kami bersifat melayani, ya kan? Menyerap aspirasi ataupun keluhan di sini ya dari nasabah kami siap menerima, kemudian segera kami tindak lanjuti. Itu SOP-nya seperti itu Pak. Tapi kalau yang menentukan ini akan dikembalikan ke nasabah itu bukan kewenangan kami Pak. Kewenangannya ada di kantor pusat. Jadi kami berusaha membantu Pak Heri dan Bu Dewi dari hasil investigasi pertama saya bilang dari hasil trouble ticket adalah kesalahan karena social engineering. Nah ini kami minta data lengkapnya ya dari Pak Heri yang WA-nya dari awal sampai akhir kirim ke kami, nanti kami segera tindak lanjuti, teruskan ke kantor wilayah, biar nanti kantor wilayah juga akan meneliti sekaligus sama kantor pusat. Di sini nanti hasilnya kalau sudah ada, kami pun akan segera ngabari Bu Dewi dan Pak Heri. Itu yang bisa kami sampaikan Pak. Jadi kami nggak bisa menentukan yang Pak Mamun harapan, Pak Pri, ini yang penting uang saya kembali tempatnya Bu Dewi kita. Kami juga inginnya seperti itu Pak, sama gitu kan. Inginnya, tapi kan
yang tahu kewenangan, tahu seluk-beluknya ini kesalahan si A atau si B, dan ini oknum atau mungkin nasabah, itu adalah kantor pusat. Jadi gitu Bapak, karena sekali lagi suatu kewenangan, yang kedua alat untuk mendeteksi, ya kan, mereka lebih canggih Pak memang. Gitu Pak, kami hanya sifatnya melayani langsung, ya kan, baik misalnya pembukaan rekening yang tadi Bapak sampaikan, kemudian kalau ada keluhan kami pun siap untuk melayani dengan segera, gitu kan Pak. Jadi begitu Bapak. Jadi SOP-nya memang seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak Pak Heri, Bu Dewi, dan Pak Mamun saya lainnya, yang penting uang segera kembali kan sudah cukup kan gitu ya. Itu memang harapan kami seperti itu. Cuma untuk menentukan apakah ini adalah bisa dikembalikan atau tidak itu dari kantor pusat. Sedangkan di awal tadi ternyata dari jawaban kantor pusat kan seperti itu ya Pak Heri ya. Nah ini kita akan kirim ulang istilahnya biar nanti diteliti ulang. Ini loh kronologinya WA dari awalnya Pak Heri selaku kebetulan nomor HP yang bisa buka rekeningnya Bu Dewi istrinya gitu Pak. Itu nanti akan dibaca diteliti dikaji ulang sama kantor pusat dan kantor wilayah. Itu Pak Heri yang bisa kita bantu. Iya, saya tambahkan ya Pak ya. Karena habis ini mungkin saya mau ke OJK. Terkait dengan masalah ini saya juga mau ke OJK. Karena ini memang otoritasnya sana. Ada perlindungan ke nasabah dan sebagainya. Iya. Saya dulu juga ketua perlindungan, saya sama Bu Probo, ketua OJK Jateng, sama Pak Darmaji, ketua OJK Jakarta. Nah, artinya seperti ini kan menurut saya loh, jelas itu kan kelengan sistem sini, bukan masalah. Menurut saya loh, menurut saya. Jadi nggak perlu ini lagi menurut saya loh Pak. Nah, karena itu berkelit masalah itu, mereka punya kewenangan nulis bahwa ini bukan kesalahan bank, itu bisa saja tahu. Nah, tapi mereka yang merasakan penderitaannya, mereka yang nabung sekian lama, akhirnya seperti ini kan gitu loh Pak. OJK pun nanti akan minta informasi dari kantor pusat juga. Iya, nggak apa-apa. Tidak masalah. Bagi kita nggak masalah, sama aja. Kita nggak ada masalah. Jadi monggo nanti Pak Heri kami siap bantu untuk laporan yang kedua lah istilahnya Pak. Ya kemarin laporan Kapten pertama kan sudah dengan jawaban seperti itu. Ini kan laporan kedua istilahnya kami data lebih detailnya dari Pak Heri. Tapi kemarin kok bisa langsung menyimpulkan gitu loh Pak dari pusat. Ya kan mereka hanya berdasarkan dari apa itu kesimpulan transaksinya Pak. Dengan transaksinya oh ini memang kesalahan dari usernya atau apa pemegang. Berarti ini data yang dari pusat itu masih bisa diperbarui lagi. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Kita kan belum tahu Pak ya. Tapi untuk gini loh Pak, ini kan Bapak tahu kronologi ini. Bapak pegawai sini ya. Bapak tahu kronologi yang disampaikan seperti ini. SOP apapun pasti tahu loh Pak. Standar operation prosedur bank ketika nasabah ada peristiwa hukum seperti ini. Kira-kira ini kesalahan nasabah atau bukan kan jenengan kan mesti pirsa Pak. Saya nggak bisa matur Pak. Nggak bisa matur. Nggak bisa matur juga. Iya, nggak bisa Pak. Jujur aja nggak bisa. Kalau saya lihat tadi ya Bu ya, nggak bisa matur. Karena mungkin ada step-step apa yang kita juga belum tahu juga. Kantor pusat lebih paham. Ya kalau kantor pusat lebih paham berarti dia udah jawabannya seperti itu. Ya mungkin kan dengan adanya nanti screenshot dari awal Pak. Kan Bapak kan hanya kemarin kan hanya ini kami hanya berdebet sebesar sekian. Karena kan kuncinya di nomor rekening itu toh Bu. Berarti ada apa kan seperti itu. Nggak mungkin dong Mas Heri menjelaskan nomor rekening ke mereka, mana mungkin. Bunuh diri kan gitu kan. Tadi screenshotnya udah dikirim Pak? Udah kirim ke pusat semua dulu. Ini mau kirim ulang. Biar ke budaya aja. 081 2275 3914. Bu, saya namanya Sami Dewi Pak. Dewi Sari, tapi mudah-mudahan jangan sampai jadi Amin. Justru sekarang jadi pihak yang menguntungkan mudah-mudahan.
Tapi kronologi kan dari sini Bu, naik kronologi dari sini membantu yakin bakal selesai. Kan biasanya gitu toh Pak. Kewenangan meng-ACC sana toh. Kita selalu membantu Pak. Iya. Jujur aja kami selaku karyawan di sini Pak. Kalau ada kasus seperti ini inginnya uang bisa kembali. Ya. Gitu Bu. Pak, gitu ya. Bu Dewi nggak apa-apa, kita kan berusaha membantu Bu. Ya. Cuman untuk kewenangan sekali lagi itu adalah di kantor pusat karena mereka yang lebih tahu detail gitu loh. Kan maksudnya gini, di ACC atau tidak di ACC, biasanya kan tergantung kronologi dari sini. Ya, kan gitu. Oh saya mimpin banget lama kok. Ya minta tolong ya Bu Dewi ya Pak ya. Minta tolong ini supaya inilah. Kita tuh seneng Pak kalau nolong tuh seneng Epol. Ya nek nolong seneng ya diselesaikan iki lah. Ora cah suwi-suwi to. Kan kita ada ininya, ada apa kewenangannya Pak ya. Kan itu Pak. Karena menurut saya mau kanwil mau pusat itu dasarnya dari cabang. Saya mau ngasih atau dasarnya perujukan itu dari cabang kronologinya. Nah cabang kira-kira mengarahkan untuk dikembalikan ya akan dikembalikan. Itu bu arok sehitung pamawon. Iya lah, wong saya mimpin itu lama Pak. Saya 10 tahun mimpin bank Pak. Gitu. Jadi biar Pak Mamun persepsinya biar sama. Gimana? Jadi gini Pak Mamun, kami itu berusaha semaksimalnya untuk bisa satu sesuai koridor ketentuan. Ya. Yang kedua, bagaimana supaya nasabah itu nyaman, ya kan, ya kan, itu memang layanan kami seperti itu. Nah, ini tunjukkan berkaitan dengan itu kan semuanya ada SOP-nya, ada ketentuannya Pak. Siapa yang berkewenangan untuk meneliti lebih lanjut, gitu kan Pak. Sehingga mereka bisa menentukan, oh ini bisa dikembalikan, ini tidak, gitu loh Pak. Gitu loh Bapak. Jadi kami ini nggak bisa misalnya langsung mengejas sekarang Pak Bri ini dikembalikan nggak, saya nggak bisa menentukan. Yang bisa menentukan adalah kantor pusat, gitu loh Pak Heri. Jadi bukan berarti semuanya dari bawah, dari cabang kalau istilahnya masih memo lah istilahnya itu nggak bisa Pak, nggak bisa. Kita misalnya bekerja secara profesional, apa yang kita layani, ada komplain segera kita layani dengan baik dan segera kita tindak lanjuti supaya segera diteliti. Iya, karena memang sulit untuk mudah-mudahan aja Bu Dewi berdoa aja dengan adanya kelengkapan data dari Pak Heri, mudah-mudahan nanti ada penelitian ulang. Itu Mas Heri, nanti kronologi dari sini tak buatkan apa gimana untuk ke kanwil itu? Tak buatkan aja ya Pak ya. Ya kronologi ini kan kata-katanya kan lebih jelas bahwa kita tidak pernah menunjukkan rekening dan sebagainya. Nah nanti diserahkan di sini kan menurut maksudnya kronologi nih gitu loh. Nanti dokumen itu dilampirkan gitu loh. Kan gitu tak? Oke. Jadi di sini kan menindaklanjuti pengaduan ini lah seperti itu ngono gitu loh. Oke gitu ya Pak Heri ya. Ya besok apa? Atau kita kan nanti punya nomor HP-nya Pak Heri, begitu ada jawaban langsung kita pasari. Jadi paralel aja Bu, jadi kehendaknya beliau Pak Mamun secara resmi gitu kan, tapi sambil paralel ini nanti Pak Heri komunikasi ini ada dikirim ke kami, nanti kami tindak lanjuti dengan Kamil dan kampus sambil paralel. Mudah-mudahan sebelum Pak Heri bikin surat itu sudah ada jawaban ya Pak Heri. Selesai ya. Selesai. Wah, nggak aku itu. Nanti gampang itu nanti. Itu nggih Pak nggih. Nggih. Ya ini mungkin gini ya Pak. Ini amin. Ya. Kami mohon maaf ya tidak bisa hari ini langsung loh Pak Makmun menyampaikan karena bukan kewenangan kami ya. Kita bisanya membantu semaksimal kita.
Ya mohon nanti kronologi secara apapun Bapak Ibu udah tahu ya Bu Dewi ya, udah seperti itu, bahwa ini terjadinya seperti ini, kita itu ya tadi disampaikan bahwa hubungannya hukum itu dengan apa tadi karena biar nanti diteliti dulu sama Kanwil dan kalau bisa. Tapi ini kan gini tadi teman-teman media kan mau memberitakan gimana gitu. Jangan dulu Pak, karena kan ini kan masih dalam proses. Kita masih berusaha. Semoga nanti sesuai harapan Bapak. Namun demikian kan kita jawabannya seperti apa belum tahu. Iya. Kita maunya usahakan Pak. Ya udah nanti gini, nanti saya tak sama teman-teman tak bicara ya di sana. Karena kan kita tidak bisa mengintervensi mereka. Karena media itu bebas, no? Ketika itu beritanya fakta, apa ya diberitakan kan gitu. Nah, karena mereka memang kami di kantor kami itu selalu dengan tim-tim media itu selalu gitu. Nanti sore, besok pagi saya regrouping di Gesikan itu. Besok demo di pendidikan nanti saya mimpin juga dan sebagainya. Jadi ini juga nanti habis ini dari Bang Jateng juga lagi ketemu itu. Nah, jadi ya saya hanya mendampingi saja kan secara profesional. Ya nanti teman-teman tak sampaikan seperti itu. Tapi mohon ya Bu, mohon Bapak bahwa klien saya ini untuk dibantu seperti itu. Jadi ya artinya kalau jangan khawatir ya, jangan khawatir pasti jangan khawatir, sukses aja. Sukses Pak. Tapi biasanya gini, saya mimpin cabang, saya sampai pernah di RM, Reno General Manager, tapi wilayah Bandung. Aku jadi susah loh. Gawe kronologi apa nanti ditetapkan di pusat, itu tergantung cabang. Nyun sewu loh. Jadi betul nggak saya? Kalau ini enggak Pak, jujur. Kalau ini apa adanya Pak? Ini apa adanya Pak, jujur. Loh berarti membantu nasabah jadi gimana? Wong tiap hari nasabah bantu sini, menguntungkan sini, uangnya dipakai sini untuk sirkulasi perputaran keuntungan. Lah kok ini jadi dineng nih umpamanya. Kita juga siap Pak. Kita tidak mau, kita siap segera tidak lanjut. Ini bantuan kami seperti itu Pak. Gitu. Tapi kalau menentukan bisa apa tidaknya uang kembali itu kantor pusat. Iya Pak. Nanti gini aja, saya mohon nanti ini kalau Ibu bisa menentukan bahwa ini insya Allah bisa, saya akan nganu media ya supaya jangan ini dulu. Tapi kalau Ibu tidak bisa, ya kita percuma loh nanti tuh. Nah gitu, karena jawabannya mbok seperti itu lagi gitu loh. Tuh saya tidak akan intervensi atas teman-teman dari media seperti itu. Gitu. Tapi kalau memang Ibu, Bapak, ya karena ya kasihan lah, lihat kondisi kasihan lah. Pak Mahmud tidak cuma Pak Mahmud yang kan, kami pun kasihan Pak, lihat Bu Dewi, Pak Heri, kita panggil, kita kasihan Pak. Kita aja Pak. Jadi makanya kita siap bantu sepenuhnya, segera kita koordinasi, kita akan melaporkan ke Kanwil, ke kantor pusat. Tapi endingnya manis lah. Mudah-mudahan. Gitu ya. Kita doakan. Itu Mas Heri ya. Kalau rezeki ya kan Pak Heri, insya Allah bisa. Ya rezekinya ditambahi malah jadi lagi. Gitu ya. Saya mau tanya, Pak Sarjono. Kira-kira kejadian seperti ini banyak nggak Pak? Saya menimpa ke mahasiswa di BRI. Kalau sini enggak ya Bu ya? Enggak begitu banyak. Enggak begitu banyak, tapi ada ya. Tapi ada. Karena waktu ada, namun karena bukan kesalahan nasabah tidak memberikan data. Waktu skimming akhirnya nasabah diganti. Pak. Nah kalau ini kan kasusnya beda, dan nanti juga akan kita laporkan ke Kanwil, nanti Kanwil ke kampus, dan nanti hasilnya semoga sesuai harapan. Kalau tadi sudah melihat catatan dari Pak Heri ya, itu kalau menurut dan analisa saja itu ada pemberian data nggak? Saya Pak, saya nggak bisa memberikan jawaban, nanti biar nanti kantor pusat aja. Sejauh mana Bu pengamanannya Pak? Gimana Pak? Sejauh mana? Iya. Kata Baru agak nyaman, aman, aku nabung ini dengan asal nasabah itu tidak memberikan data pribadi, misalnya nomor rekening, OTP, apalagi PIN, password, ID, pokoknya hal-hal pribadi yang berkaitan dengan nasabah kita semua itu nggak diberikan, insya Allah aman. Ya tadi yang Ibu lihat catatan Ibu melihat nggak arahnya ke situ memberi
ada. Ya, ibunya tadi melihat nggak? Saya tidak ada kewenangan untuk ya, pada waktu melihat catatan tadi kan ibu sudah melihat. Ya. Di situ ibu melihat mungkin bapak ini memberikan user, memberikan pin atau memberikan apa, ibu melihat. Kalau sepintas saya kan memang tidak ada. Tidak ada. Cuma kan kantor pusat mungkin kan punya alat sendiri, jadi saya nggak tahu. Makanya nanti biarkan kantor wilayah meneruskan kantor pusat. Terima kasih menghindari apa kan nanti kalau memang menghindari hal-hal yang lain misalnya masa saya mau menabung gini kan nggak ada rasa khawatir lagi. Jelas jaminannya apa? Ini kan pelanggaran ini kan ini data cyber ya ini. Jadi cara menangkis itu pengamanannya itu kan seperti apa? Ya memang kalau asal nasabah itu tidak memberikan data pribadi ya Pak, atau tidak menginput link-link palsu dari BRI, insya Allah aman Pak. Karena sekarang kan banyak sekali link yang beredar, infonya link BRI, padahal itu bukan link dari BRI. Nasabah mungkin tanpa sadar mengisi, nah itu dikiranya orang BRI, padahal enggak. Sedangkan orang BRI pun ada yang pernah ketika juga. Setelah tadi saya tanya tadi nggak melihat ya Bu, itu kemungkinan besar bisa dikembalikan nggak Bu uang ini ke posisi semua? Kemungkinan besar itu. Saya nggak bisa ngatur Pak. Kalau saya sih pengennya nasabah itu juga bisa. Pengennya bisa lancar menurut kalau itu. Karena nanti kan yang bisa melihat itu kan semuanya dari kantor wilayah, nanti dulu kantor pusat. Jadi menurut saya mohon maaf banget. Jawabannya itu kantor pusat yang bisa melihat. Kalau dari kantor pusat jawabannya dari berapa hari? Kalau aturannya kan 14 hari Pak. Aturannya loh ya, aturan OJK ini 14 hari. Cuman kita akan segera 2-3 hari sudah sampai. 2-3 hari dapat jawaban langsung dari Mas Heri. 2-3 hari lagi ya Bu ya. Segera kita. Enggak apa-apa ya Om. 2-3 hari lagi. Kita sampaikan. Langsung kita sampaikan Pak. Dan nanti kan tergantung kantor wilayah menelitinya. Itu kebijakan sendiri dari kantor pusat. Semuanya kalau masalah kayak gini dari kantor pusat. Kita kan cuma menerima dari laporan. Untuk kantor pusatnya di mana itu? Jakarta. Kalau untuk di wilayah itu kantor wilayah. ada nggak ada di kantor cabang sini? Atau dari pimpinan sini? Nggak ada Pak, semua kewenangan untuk masalah kayak gini kantor pusat. Kita cuma melaporkan saja. Oke. Jadi, Nggih. Pak sinten Pak? Oh, Pak Prianto nggih nyuwun ngapunten. Seandainya tadi dalam penyampaian kata-kata ini hanya masalah profesionalis kerja saja, tidak ada tendensi pribadi apa-apa, tidak ada kebencian ataupun tidak ada. Ini saya murni memang ini kaitan dengan permasalahan hukum saja. Kalau ada salah kata dan sebagainya, saya sama mewakili seluruh tim sama keluarga korban, ya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jadi Pak. Jadi berdoa aja mudah-mudahan dari kantor pusat untuk komplain kedua ya istilahnya ya penelitian ulang mudah-mudahan mendapatkan hasil yang mengembirakan lah. Amin. Itu ya. Dengan siapa nanti? Sama Bu Dewi juga. Namanya sama saya tidak tahu. Selamat siang Pak Makmun. Apa maksud kedatangan Pak Makmun ke sini? Ya tadi kita sudah menghadap Bu Indah selaku yang saya tidak tahu dia sebagai kepala cabang atau apa, tapi untuk pejabat sementara di cabang sini namanya Bu Indah itu kita sudah janjian untuk ketemu berkaitan dengan masalahnya Ibu Dewi. Jadi Bu Dewi itu kemarin minggu yang lalu, hari Selasa yang lalu ya Bu ya, kita sudah ke sini. Yang intinya bahwa Ibu ini, Bu Dewi, uangnya di tabungan hilang. Uang di tabungan hilang ternyata kita
menyampaikan bahwa keluhan ke BRI, ternyata BRI tidak menanggapi dengan baik. Artinya BRI tidak bertanggung jawab. Jadi ketika besok ini juga saya sarankan untuk semuanya, untuk masyarakat, ketika kita nabung di BRI, hati-hati apa yang seperti dialami oleh Ibu Dewi seperti itu. Jadi Ibu Dewi menabung di BRI ini, ternyata duitnya dengan sistem diduga ada sistem pembobolan bank, tapi database Bu Dewi bisa sampai termonitor oleh orang yang membobol itu. Nah itu seharusnya bank BRI itu ketika ada nasabah yang menabung itu harus bisa membuat rasa aman dan nyaman seperti itu. Tadi Pak Makmun ditemuin oleh siapa? Ya tadi untuk pimpinan pejabat sementara cabang ini namanya Bu Dewi itu. Nah tadi sudah ketemu lagi berkaitan dengan musyawarah kemarin, koordinasi kemarin yang katanya hari ini kita ada janjian untuk ketemu terkait dengan masalah Bu Dewi. Tetap Bu Dewi itu tidak ada penggantian masalah uang yang hilang, padahal ini sistem berkaitan dengan cyber, yaitu berkaitan dengan social engineering. Nah, jadi dari BRI tidak ada sama sekali tanggung jawabnya seperti itu. Langkah ke depan apa yang akan dilakukan Pak Makmun? Ya, langkah ke depan kita akan upaya hukum, baik itu melalui gugatan ataupun ke OJK ataupun dengan langkah hukum yang lain tertentu supaya apa yang dialami Bu Dewi ataupun dengan langkah hukum yang lain tertentu supaya apa yang dialami Bu Dewi tidak dialami oleh nasabah-nasabah yang lain nantinya. Kasihan nabung sedikit demi sedikit menabung, setelah terkumpul duitnya hilang diambil orang dengan sistem seperti itu, tapi BRI tidak tanggung jawab seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Selamat sore. Silakan kedatangan ke Polres Purwodadi terkait apa ini, Mas? Iya, ini teman, jadi rekan-rekan perlu kami beritahukan, kami datang ke Polres Purworejo di sore ini berkaitan dengan melayangkan surat aduan, pengaduan klien kami Ibu Dewi yang berkaitan dengan permasalahan Ibu Dewi seperti itu. Permasalahannya seperti apa nih, Pak? Oh ya, itu berkaitan dengan adanya dugaan Ibu Dewi itu kan uangnya nabung di bank BRI Purworejo. Tapi dalam perjalanan Ibu Dewi tahu-tahu uangnya hilang atau diambil oleh sistem yang Bu Dewi itu tidak tahu menahu, dan itu. Nah, di situ setelah kami lacak, setelah
kita berupaya untuk melacak, ternyata ini ada istilah yang dikatakan dengan cyber cyber ya, berhubungan dengan social engineering seperti itu. Jadi kita meminta bantuan dari Bapak Kapolres, kemudian Polres Purworejo untuk mengupayakan berkaitan dengan aduan Ibu Dewi seperti itu. Sudah pernah konfirmasi ke pihak Bank BRI sendiri? Ya, kami kemarin sudah 2 kali datang ke BRI, ternyata BRI tidak bertanggung jawab atas itu. Jadi seseorang menabung di BRI, tapi ketika di situ ada uang dari Bu Dewi yang tahu-tahu bisa diambil oleh sistem yang Bu Dewi juga tidak tahu, ketika kita melakukan musyawarah untuk pertanggungjawaban, ternyata BRI tidak ada tanggung jawab sama sekali seperti itu. Jadi kita sekarang ya, karena kemarin hasil musyawarah tidak ada sepakat, artinya pihak BRI tidak ada penggantian sama sekali berkaitan dengan hilangnya uang Bu Dewi, ya kita melakukan upaya hukum seperti itu. Terkait yang dilaporkan sendiri Pak, itu dari BRI Polda atau dari pusat? Iya, ini kita melaporkan via BRI Pusat, juga BRI Purworejo. Karena apa? Kemarin laporan dari BRI Cabang Purworejo itu sampai meminta pertimbangan dari BRI Pusat seperti itu. Jadi otomatis bahwa itu yang BRI Purworejo katanya tidak punya kewenangan sama sekali dalam masalah ini, bahwa dalam masalah hilangnya uang nasabah, katanya BRI Purworejo itu tidak ada kewenangan sama sekali untuk upaya apapun. Jadi pertimbangan BRI Cabang Purworejo itu selalu dengan pusat seperti itu. Nah, tadi dikatakan setelah ditelusuri Pak ya, dalam penelusuran itu larinya kemana Pak untuk? Iya, ini yang kami yang tidak paham ya, tidak mengerti kenapa sistem bank, database nasabah-nasabah bank bisa jebol. Itu kan berkaitan dengan sistem pengamanan perbankan itu sendiri ya, bank itu sendiri yang dipertanyakan seperti itu. Masa data nasabah Ibu Dewi bisa diketahui oleh umum, kan seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan seperti ini. Ini kemarin juga ada penjelasan dari BRI, Bank BRI seperti itu, bahwa katanya ada penelusuran, ditemukan adanya pengendapan atau itu dana. Makanya kita melakukan upaya hukum kepada pihak kepolisian Polres Purworejo supaya bisa membantu seadil-adilnya untuk permasalahan Ibu Dewi seperti itu. Harapannya sendiri? Ya, harapan sendiri ini mudah-mudahan apa yang dialami Ibu Dewi jangan pernah dialami orang lain. Jadi ketika menabung juga harus hati-hati, menabunglah juga di tempat-tempat yang aman seperti itu. Karena kalau ada masalah seperti ini, tahu-tahu tidak tanggung jawab. Kasihan Ibu Dewi menabung dari sedikit demi sedikit, ternyata kurang lebih 100 juta, tahu-tahu habis untuk biaya anak dan sebagainya, itu untuk cadangan biaya anak sudah tidak ada, kan gitu. Nah, seperti itu harapan Bu Dewi khususnya agar permasalahan ini bisa ditelusuri, perbuatan-perbuatan seperti ini yang bisa berkaitan dengan sistem cyber atau social engineering dan sebagainya, ini bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian seperti itu. Dan akhirnya harapan Bu Dewi ya uang itu bisa kembali seperti itu. Terima kasih. Siap, sama-sama.